Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Aminullah, Prodi PAI. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa pengertian belajar dan pembelajaran, konsep, hakikat, dan jenis-jenis belajar dan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu belajar. Itu belajar adalah sebuah perubahan tingkah laku yang terjadi selama interaksi seorang dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dan belajar itu bisa didefinisikan dengan 3 cara. Yang pertama, belajar itu bisa dapat diukur dengan mengubah dalam perilaku atau tindakan yang dapat diamati setelah proses belajar. Dan yang kedua yaitu perubahan dalam tingkah laku yang relatif permanen. Dan ketiga yaitu belajar bisa menjadi perubahan terjadi secara berbeda dengan keadaan yang relatif yang dapat diterapkan pada penguasaan dan pengetahuan lain dengan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ada juga pendapat yaitu belajar adalah suatu proses perubahan pengetahuan atau perilaku atau sikap seseorang dalam jangka waktu yang lama dengan meyakinkan bahwa perubahan yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa negatif atau perubahan karena keadaan tertentu. Jadi kesimpulannya bahwasanya belajar itu adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses memperoleh pengetahuan. Itu yang pembelajaran. Nah, pada hakikatnya belajar itu adalah sebuah kegiatan seseorang yang harus dimiliki seseorang yang berakal, karena dengan belajar kita itu bisa memperoleh atau meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan serta pemahaman yang belum kita ketahui. Dan yang kedua yaitu pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran yaitu pembelajaran adalah interaksi antara murid dan guru dengan sumber belajar di lingkungan belajar. Nah, yang mana murid tersebut diberikan oleh materi oleh pendidik atau guru agar memperoleh pengetahuan atau pengalaman untuk menambah keterampilan dan tabiat serta bisa membangun sikap dan kepercayaannya. Dengan kata lain, pembelajaran itu adalah sebuah proses membantu peserta didik untuk belajar dengan baik. Nah, pembelajaran itu dapat dilakukan kapan saja. Kalau di dalam pendidikan pembelajaran itu, guru mempunyai tugas untuk memastikan bahwa siswa tersebut bisa memahami dan mempelajari materi perubahan sikap dan pengetahuan untuk mencapai tujuannya. Nah, berikutnya yaitu konsep-konsep belajar. Konsep belajar di situ ada susunan atau tatanan. Yang pertama, hakikat belajar. Jadi hakikat belajar ini adalah kita tahu definisinya belajar. Nah, definisinya belajar yaitu belajar itu bisa diartikan salah satu kegiatan yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian besar perkembangan individu terjadi melalui kegiatan belajar. Selain itu, belajar itu bisa didefinisikan sebagai bentuk proses yang dilaksanakan oleh seseorang agar bisa merubah perilakunya secara bertahap sebagai hasil dari pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan perubahan dalam kepribadiannya. Yang kedua ada tujuan belajar. Jadi tujuannya belajar yaitu untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan dan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, tujuan pembelajaran tersebut berbeda-beda tergantung pada situasinya atau tempatnya. Bahkan untuk memungkinkan evaluasi atau memantau kemajuan, tujuan ini sering kali dijelaskan dengan jelas dan dapat diukur. Nah, ketiga yaitu aktivitas belajar. Nah, di sini ada beberapa. Di dalam belajar itu ada aktivitasnya, yaitu yang pertama melihat. Nah, karena melihat ini adalah salah satu jenis belajar yang dapat dilakukan oleh semua orang, karena kemampuan seorang untuk dengan melihat itu
untuk memudahkan mengamati sesuatu yang memungkinkan mereka untuk meniru atau belajar dari apa yang mereka lihat. Yang kedua yaitu mendengar. Dalam mendengar tersebut kita bisa menerima informasi melalui ucapan atau suara atau konfirmasi yang dapat disampaikan oleh guru atau teman sekelas atau sumber yang lainnya. Nah, mendengar tersebut salah satu kemampuan yang memungkinkan orang untuk memproses informasi atau memahami ide-ide yang memberikan tanggapan yang tepat. Itu. Yang ketiga, yang berikutnya yaitu membaca. Di dalam proses belajar yaitu ada yang namanya membaca. Nah, jadi membaca itu menerima. Jadi kita membaca yaitu kita bisa menerima dan memahami isi teks itu dengan memahami isi teks tulisan atau ini kita itu bisa meningkatkan keterampilan dalam berbagai bidang dengan membaca, serta bisa kita itu meningkatkan pemahaman konsep dan pendaharaan kata mereka. Kemampuan membaca sangat penting untuk pembelajaran karena memungkinkan orang itu untuk mengakses informasi, meningkatkan pemahaman dan meningkatkan mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu menulis. Menulis dalam belajar yaitu mengacu pada proses mengatur gagasan, konsep atau informasi menjadi tulisan yang meliputi penggunaan bahasa tertulis untuk menyampaikan pikiran, gagasan atau pengetahuan dengan cara yang jelas dan terstruktur. Yang selanjutnya yaitu menghafal. Di dalam belajar yaitu ada proses menghafal. Yaitu salah satu cara untuk membantu siswa, untuk membantu seorang murid itu mengingat apa yang telah dia pelajari. Hafalan tersebut memungkinkan seseorang untuk dengan mudah mereplikasi apa yang mereka ketahui jika dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu berpikir. Dalam belajar kita harus berpikir, karena berpikir itu mengacu pada tindakan mental di mana seorang itu menggunakan pikiran mereka untuk memproses atau menganalisis atau menafsirkan data atau menafsirkan materi yang dia dapat. Begitu juga berpikir itu kita bisa juga bisa juga kita itu bisa mengambil keputusan. Nah, di sini ada banyak jenis berpikir secara kreatif, berpikir secara kritis, dan reflektif. Dan yang selanjutnya yaitu kunjungan atau observasi. Nah, di dalam belajar itu ada yang namanya belajar, yang ada namanya itu observasi, yaitu pengalaman langsung. Artinya observasi yaitu pengalaman langsung di mana orang itu atau seorang murid itu bisa melihat atau mendengar dan merasakan suatu secara langsung, dan ini melibatkan pengamatan, mencatat dan memperoleh pemahaman tentang berbagai aspek dari pengalaman tersebut. Nah, cara kunjungan observasi ini sering digunakan sebagai metode aktif belajar di mana peserta itu dapat melihat, mendengar dan merasakan hal secara langsung. Dan yang selanjutnya yaitu praktik. Nah, di dalam praktik itu di dalam belajar itu harus ada yang namanya praktik, karena praktik itu kita bisa mengetahui keterampilan kita atau ide-ide kita yang telah dipelajari, yang bahkan dan dapat diterapkan dalam situasi yang sesuai atau simulasi yang sesuai. Pembelajaran praktik ini untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan seorang siswa. Itu seorang siswa. Yang keempat yaitu ada prinsip-prinsip belajar. Di dalam belajar itu ada prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip ini untuk apa? Untuk kita memudahkan atau melancarkan belajar. Nah, jikalau semua prinsipnya itu dilakukan dengan benar. Berikut ada prinsip-prinsip di dalam belajar, yaitu yang pertama niat. Nah, di dalam langkah pertama semua orang yang belajar yaitu harus yang harus kita punya itu adalah niat. Karena di dalam Islam
itu semua sebelum memulai segala jenis usaha, yaitu baik buruknya satu tindakan itu ditentukan oleh niat. Yang kedua yaitu motivasi. Nah, motivasi dalam belajar itu merujuk pada dorongan baik internal yang mendorong seorang untuk aktif terlibat dalam proses belajar untuk mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu hukuman. Nah, di dalam belajar itu ada hukuman apa sih? Atau teguran atau nasihat, karena beberapa siswa atau terkadang ada beberapa siswa itu melakukan hal yang dilarang meskipun dia itu telah diberitahu. Nah, oleh karena itu hukuman adalah untuk membuat murid itu jera sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi. Ya, yang selanjutnya itu pembagian waktu belajar. Nah, dalam belajar itu ada pembagian waktu. Maksudnya yaitu kita bisa mengatur dan mengelola jadwal itu secara efektif, seperti waktunya membaca, waktunya menulis, waktunya mempelajari materi, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu pengulangan di dalam belajar itu di dalam prinsip belajar itu harus kita punyai, karena seorang pelajar itu yang mengulang dapat menguasai semua materi atau keterampilan pengulangan atau keterampilan. Pengulangan tersebut dapat membantu menguatkan hafalan dan kemahiran serta memperkuat pikiran dan ide dalam akal manusia. Nah, yang selanjutnya itu partisipasi aktif. Partisipasi aktif itu seorang murid atau seorang itu terlibat secara langsung dan konstruktif dalam proses belajar. Nah, jadi partisipasi aktif ini mencakup berbagai bentuk seperti berpartisipasi dalam kegiatan praktis atau melalui proyek-proyek atau melalui eksperimen tertentu. Yang selanjutnya yaitu konsentrasi, di mana seorang murid di dalam belajar itu harus konsentrasi atau konsentrasi kepada materi yang sudah diberikan oleh seorang guru. Konsentrasi ini membutuhkan pengendalian pikiran dan perhatian untuk menghindari gangguan dan tetap fokus pada tujuan belajar yang ditentukan. Yaitu yang selanjutnya belajar secara bertahap. Belajar secara bertahap adalah yaitu suatu cara belajar yang mengakui bahwasanya pembelajaran itu proses itu secara bertahap untuk memperoleh pengetahuan belajar, untuk mengetahui dan pengetahuan keterampilan. Nah, yang selanjutnya yaitu perhatian. Di dalam belajar yaitu harus ada namanya perhatian. Nah, perhatian. Seorang untuk memberikan perhatian sepenuhnya pada tugas, seorang pelajar itu harus memberikan perhatian sepenuhnya kepada tugas atau objek yang sedang dipelajari, dan memungkinkan perhatian ini memungkinkan perhatian ini seorang tuh paham tentang materi yang dipelajari. Yang selanjutnya yaitu etika belajar. Jadi di dalam belajar itu ada namanya etika. Jadi etika belajar ini mencakup berbagai prinsip atau norma yang mengatur sikap dan tindakan seorang saat belajar. Seperti itu. Tidak semena-mena kita belajar, tapi belajar ini ada etikanya. Gitu. Apa etika? Gitu. Dan ini juga melibatkan perilaku moral dalam melakukan tugas akademik seperti menyusun dan menyajikan karya sendiri dan memberikan pengakuan kepada sumber yang digunakan. Yang selanjutnya hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran. Jadi hakikatnya pembelajaran itu ada yang pertama definisi pembelajaran. Jadi definisi pembelajarannya itu pada dasarnya pembelajaran itu komunikasi antar pengajar dan pembelajar. Nah, interaksi komunikasi yang terjadi secara langsung dalam kegiatan tatap muka dan terkadang melalui media yang digunakan. Dan
dan pembelajaran itu bisa meningkatkan kemampuan yang berbeda-beda, dan guru dapat berfungsi tidak hanya sebagai pendidik saja, akan tapi juga sebagai pengembang atau pengelola, pelatih, dan pembimbing kegiatan pembelajaran yang membantu siswa untuk mencapai tujuannya. Prinsip pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Jadi prinsip pembelajaran yaitu membentuk dasar dari proses pembelajaran dan membantu guru mengembangkan kegiatan belajar yang efektif dan meningkatkan kemampuan siswa. Salah satu prinsip belajar yang pertama yaitu perhatian. Pasti penting. Waktu kegiatan pembelajaran siswa akan merasakan nyaman jikalau jikalau kita mendapatkan perhatian. Yang kedua, keaktifan. Jadi keaktifan adalah siswa itu menerima proses pembelajaran yang berlangsung, baik aktivitas maupun mental, dengan mudah diamati. Murid akan terlihat aktif selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterlibatan. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan. Jadi jenis pembelajaran ini di mana peserta didik itu berprestasi dalam proses pembelajarannya, bukan guru yang menyampaikan pengetahuan kepada peserta didiknya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran adalah cara pendidik mentransfer pengetahuan kepada siswanya agar tercapainya tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang optimal. Nah, cara ini yaitu merupakan cara yang seorang pendidik bertindak dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa sehingga pembelajaran dapat berlangsung sepanjang waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar dan pembelajaran. Jenis-jenis belajar yaitu yang pertama, belajar abstrak. Nah, belajar abstrak ini pembelajaran yang dimana seorang ini memahami konsep atau ide secara kontekstual tanpa bergantung pada pengalaman langsung atau situasi tertentu. Yang kedua yaitu belajar keterampilan. Nah, keterampilan itu mempelajari keterampilan yaitu untuk mendapatkan pemahaman baru, pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan seorang itu melakukan tugas atau kegiatan dengan lebih baik. Ini termasuk juga latihan. Yang ketiga yaitu belajar sosial. Nah, kita ini harus belajar sosial karena kita harus memahami masalah dan cara memecahkan masalah. Tujuan belajar sosial yaitu memahami dan memecahkan masalah sosial seperti masalah keluarga, sahabat, kelompok, dan masalah sosial lainnya. Dan yang keempat yaitu pembelajaran pemecah masalah. Nah, dalam pelajaran ini kita harus belajar dengan cara yang sistematis atau logis. Tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan kognitif atau pengetahuan seorang untuk memecahkan masalah dengan cara yang mudah dipahami. Nah, yang kelima yaitu belajar rasional. Rasional ini mengacu pada kemampuan berpikir secara logis. Jadi tujuannya untuk mengajarkan siswa kecakapan keanekaragaman melalui pemahaman konsep dan prinsip. Nah, setelah belajar rasional ini diharapkan siswa itu dapat memecahkan masalah secara rasional. Yang keenam yaitu pembelajaran kebiasaan. Jadi pembelajaran ini mengacu pada proses memperbaiki atau membuat kebiasaan baru. Tujuannya adalah agar siswa itu memperoleh sikap dan kebiasaan baru yang lebih positif seiring waktu dan tempat. Yang selanjutnya yaitu belajar apresiasi. Belajar yang mempertimbangkan atau menilai suatu hal yang penting atau nilai yang dikenal sebagai pelajar apresiasi. Dengan pembelajaran apresiasi ini, siswa diharapkan dapat meroleh dan menyeimbangkan kecakapan dalam ranah keterampilan. Yang selanjutnya belajar pengetahuan. Jadi belajar pengetahuan itu mempelajari suatu dengan melakukan penelitian mendalam tentang pengetahuan tersebut. Nah, studi ini sebagai program rencana pendidikan yang bertujuan untuk mempelajari materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen salah satunya. Yang kedua, jenis pembelajaran. Nah, jenis pembelajaran ini ada jenis pembelajaran yang pertama itu ada jenis pembelajaran langsung, yaitu artinya langsung yaitu
pembelajaran yang tepat pada tujuan yang dirancang oleh guru dan melibatkan transmisi pengetahuan langsung dari guru ke murid melalui berbagai pendekatan pembelajaran dengan cara menyampaikan gagasan atau ide dalam memberikan informasi dengan lisan atau tulisan seperti ceramah atau paparan. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah, yaitu pendekatan pendidikan di mana itu siswa itu memanjakan masalah dengan cara yang menarik dan relevan untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, untuk metode pembelajaran ini yaitu melibatkan situasi atau masalah nyata di mana siswa harus berpikir kritis atau berpikir kreatif dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang memuaskan. Yang selanjutnya yaitu nah, dalam pengembangan pembelajaran ini ada beberapa jenis dan metode pembelajaran di sekolah. Jenis yang dimiliki pembelajaran berbasis masalah yaitu yang pertama, kita bisa mengajukan pertanyaan atau masalah kepada teman kita atau ke guru kita. Yang kedua yaitu penyidik atau kita harus menganalisis dan mengidentifikasi masalah, membuat pengumpulan dan menganalisis data, melakukan eksperimen jika diperlukan. Yang ketiga yaitu membuat barang dan maksudnya pembelajaran berdasarkan masalah tuntutan siswa itu untuk menghasilkan hasil tertentu seperti pekerjaan nyata atau pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat yaitu berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial, yaitu bekerja sama atau berkolaborasi mendorong orang untuk terlibat secara terus-menerus dalam tugas yang sulit. Nah, yang selanjutnya pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang mana guru itu membawa muridnya kepada dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa itu untuk membuat hubungan antara pengetahuan mereka dengan standar dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi siswa itu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang terbatas secara bertahap dan melalui proses konstruksi tersendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua yaitu jenis pembelajaran indeks atau mencari pasangan. Maksudnya di sini yaitu pembelajaran ini suatu pembelajaran yang menghubungkan antara unsur-unsur yang relevan dalam konteks tertentu. Maksudnya dalam pendekatan ini siswa diminta untuk menemukan hubungan atau korelasi antara berbagai elemen atau ide. Seperti siswa memungkinkan diminta untuk menemukan kata-kata yang semisalnya sinonim atau antonim. Kayak gitu. Metode seperti ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelajaran dan membantu mereka dalam menganalisis dan memecahkan masalah dan memperkuat hubungan antara ide-ide yang dipelajari. Selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.